Halo, berjumpa lagi di Ceritakan Media bersama saya Paulus. Kita akan membawa teman-teman ke tempat-tempat yang eksotis dan kali ini kita akan membahas tentang Kolosium, ya, khususnya juga berhubungan dengan gladiator. Khususnya hari ini kita akan membahas bersama dengan salah seorang tour leader yang banyak orang kenal, yaitu Bro Edwin Wijaya. Halo Bro Edwin, apa kabar? Baik, Bro Paulus, terima kasih. Salam kenal juga untuk teman-teman sekalian. Yes, kita hari ini mau bahas tentang Kolosium ya bro ya. Apa yang menarik nih dari Kolosium, khususnya nanti hubungannya dengan gladiator ya. Mungkin bro bisa Oke, cerita sedikit di mana tempat ini dan kenapa ini bisa membuat menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. oke. Kita bicara mengenai gladiator, pasti kita bicara mengenai yang namanya Kolosium. Kita bicara mengenai Kolosium, kita tak bisa lari dari budaya Romawi. Ya, Ya, karena kebetulan gladiator ini hanya ada pada masa Romawi. Nah, yes. kita bicara mengenai Kolosium atau orang bilang Koloseo atau dulu disebut juga dengan amphitheater. Ini merupakan satu stadion, ya. Banyak Oke. sekali yang namanya budaya-budaya Romawi, Bro Paulus, ya. Ya, Ini menjadi legacy untuk kita semua nih, ya. Jadi kehidupan kita sekarang. Salah ya. satu legacy dari kerajaan Romawi yaitu stadion sepak bola, ya. Lalu transfer pemain-pemain antar klub segala macam itu adalah legacy dari Romawi. Nah, kita Oh, bicara mengenai Kolosseum, Bro Paulus, itu tidak hanya ada di Roma, ya. Jadi Kolosseum itu ada di berbagai pelosok di mana kerajaan Romawi dulu berkuasa, ya. ya. Seluruh Eropa sampai juga Timur Tengah. Itu Oh, selalu mereka membuat yang namanya stadion, tempat pertunjukan untuk menyenangkan rakyat, di ya. mana kerajaan Romawi bertata supaya rakyat tuh terhibur, rakyat nggak urusannya demo melulu, nggak berontak melulu. Nah, besar kecilnya itu sangat relatif dari daerah. Iya. Mungkin Tetapi kalau sekarang mirip stadion sepak bola ya bro ya. betul itu stadion sepak bola itu memang mencontoh daripada apa Oh, yang ada di Colosseum. Uh, iya. Lapangan tenis, basket, lalu juga bioskop kita, Century 21 itu budayanya dari sana. Ya, termasuk kalau Bro Paulus masuk pintu berapa, tempat duduk nomor berapa, segala macam itu budaya Romawi. Ya, jadi Oh, mereka sudah buat dulu. Nah, menurut para ahli arkeolog dan juga sejarah, memang Colosseum terbesar yang ada di planet bumi ini yang sekarang ini ada di Roma, yang ada sekarang di depan screen kita nih Bro Paulus. oke. Ini adalah bagian dari Colosseo yang ada di Roma dan ini terbesar yang pernah ditemukan sampai saat ini dan ini dari tahun 72 setelah Masehi. Oke. Jadi 72 setelah Masehi, tapi bukan yang tertua ya. Tahun 72 setelah Masehi dan ini terbesar karena apa? Roma dari dulu menjadi ibu kota dari kerajaan Romawi. Oke, nah ini juga menarik nih bro. Kalau kota Romawi sendiri kan juga terkenal legendaris ya. Bahkan ada salah satu cerita yang juga cukup terkenal tuh tentang berdirinya kota Roma. Nah kalau dari Bro Edwin sendiri gimana tuh awal mulanya kota Roma sendiri? Kita bicara mengenai kota Roma dalam waktu yang singkat ini mungkin jadi seperti ini. Romawi itu muncul ya sesuai catatan sejarah itu tahun 753 sebelum Masehi. Oke, Jadi nama kerajaan Romawi itu terbagi menjadi beberapa fase. Ada yang namanya Roman Kingdom, ada yang namanya Roman Republic, ada iya. yang namanya Roman Imperial, ada lagi namanya Byzantine, lalu ada lagi plus one nih, satu lagi itu namanya Holy Roman Empire. Ini saling berkaitan, tapi masanya berbeda-beda, ya, ngurut seperti itu. Iya. Nah, kalau di screen kita lihat sekarang, ini ada patung serigala dengan dua bayi di bawahnya. Iya. Ini merupakan legenda sebenarnya. Oke. Tetapi sampai saat ini, ya, dipercaya itulah cikal bakal dari kerajaan Romawi 753 sebelum Masehi, ya. Iya. Nah, pusat kerajaan Romawi itu ada di mana, Bro Paulus, teman-teman sekalian? Ada di kota Roma yang sekarang ini menjadi ibu kota dari negara Italia. Nah, kalau yang di screen sekarang ini adalah bagian daripada Roman Forum, ya, di mana dulu ada istana daripada kerajaan Romawi, gedung Senat. Ini sekarang kalau kita ke sana kan kita hanya lihat puing-puing, tetapi di sinilah kehidupan dari
pusat daripada kerajaan Romawi di zaman lampau, dari masa ke masa di sini. Oh, Istana-istana kaisar yang terkenal. Kalau Bro Paulus pernah dengar Julius Kaisar, Yes. Kaisar Titus, Caligula, semua ada di sini. Ya, jadi istana-istana utama mereka. Seperti itu. Jadi memang sekarang tinggal puing-puing, tapi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sekarang, menjadi peninggalan bagi kita semua. Banyak budaya-budaya yang ditinggalkan gitu, Bro Paulus. oh, oke. Nah, sebenarnya Kolosium itu dipakai untuk tadi kan hiburan masyarakat gitu loh. Kalau sekarang sendiri itu dipakainya untuk apa tuh? Jadi yang namanya Kolosium pada zaman lampau memang digunakan sebagai untuk menghibur rakyat. Tari-tarian, Yes. musik-musik, permainan musik, termasuk diantaranya salah satu hiburannya Bro Paulus itu yang namanya hiburan gladiator. Oke. Jadi Kolosium itu dibangun bukan hanya untuk gladiator, tapi untuk hiburan, lomba musik, lomba tari. Sekarang kita kenal dengan Indonesian Idol, kita kenal dengan American Idol, segala macam. Itu dari zaman Romawi sudah ada, dilombakan. Bahkan Kaisarnya ikut turun tangan ketika dia ngadu sama juaranya, yang menang Kaisarnya lah. Kalau Kaisarnya kalah mau konyol itu mati. Nah, di depan kita ini ada contoh dari sebuah Kolosium original, Bro Paulus, teman-teman sekalian, ya. Yang ini diambil fotonya saya ambil ketika berada di Pompei. Oke, di Pompei ya. Ya, kota yang hancur pada tahun 79 setelah Masehi karena ledakan Gunung Vesuvius. Ini Kolosium asli, ya. Original, tertimbun abu panas ketika ledakan gunung api. Ini contoh daripada Kolosium di kota Pompei pada masa lalu. Nah, ini juga sama, ya. Dan banyak tempat lah. Kolosium itu ada di berbagai tempat. Salah satu juga ini ada di kota Verona, yang warna merah ini di Verona, dan ini lebih tua daripada yang di Roma. Ini didirikan Kolosium ini di tahun 27 setelah Masehi. Iya. Bayangkan di kota Verona. Jadi ketika Nabi Isa atau Yesus masih hidup, ini sudah ada, ya. Dan kenapa saya singgung Nabi Isa dan Yesus? Karena orang banyak mengenal Romawi itu, banyak orang sekarang dari Injil gitu ya, Bro Paulus ya. Nah, pada zaman itulah Roman Imperial ada dalam kehidupan Nabi Isa atau Yesus. Makanya banyak orang mengetahui kata Romawi banyak dari Injil. Karena apa? Romawi menguasai Timur Tengah saat itu. Nah, dan di sana juga ada yang namanya Kolosium gitu. Nah, yang sekarang ini contoh kembali daripada Kolosium yang ada di kota Roma. Oke, artinya Kolosium sendiri juga sekarang dijadikan tempat hiburan ya, Bro ya? Ya, sekarang dijadiin tempat show. Jadi kalau orang mau show artis terkenal, Il Divo, segala macam, artis keren ya, mereka gunakan di Kolosium. Ya, dibangun lighting, sound system, segala macam seperti itu. Nah, oke, ini menarik nih, Bro. Kembali lagi karena judul kita juga adalah tentang gladiator ya, yang seringkali bertanding di Kolosium ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya pertandingan gladiator itu, ya kan? Apakah lomba atau seperti apa tuh, Bro? Gladiator ini sekali lagi adalah bagian dari hiburan, Bro Paulus dan teman-teman. Ya, diketahui dari catatan sejarah, pertandingan pertama yang namanya gladiator itu muncul di tahun 264 sebelum Masehi. Jadi lama sekali. Dan ini pada zaman Roman Republic. Ya, Roman Republic, kita nggak bicara mengenai Romawi terlalu panjang soalnya. Tetapi itu muncul di tahun 264 sebelum Masehi. Ini pertandingan gladiator. Ya. Nah, sekarang mungkin Bro Paulus dan teman-teman sekalian bertanya sebenarnya, pertandingan apa sih itu gladiator? Apakah benar-benar saling membunuh segala macam seperti di film-film yang selama ini kita tonton seperti itu? Ya, jadi yang namanya gladiator itu sebenarnya apa, Bro Paulus teman-teman? Adalah pertandingan hiburan sebenarnya. Nah, siapa yang berantem di situ? Gitu loh. Yang berantem di situ adalah tahanan-tahanan perang yang kalah dari kerajaan Romawi, karena kerajaan Romawi kan dulu banyak musuhnya, Bro Paulus, banyak musuhnya. Jadi
yang tahanan perang ini dipilihin ketika perang berakhir. Ini tentara-tentara Romawi pada datang ya ngeliatin, nah ini ya sudah mau mati nih, luka parah, ya tak matiin saja sudah. Tetapi kalau ada yang masih hidup, misalkan Bro Paulus nih masih hidup, ya badannya keker, bagus, muka ganteng, lalu lukanya ringan, masih bisa disembuhkan, itu dibawa pulang tuh ke markas masing-masing. Wow. Gitu. Dibawa pulang ke markas masing-masing untuk apa? Diberikan kepada orang-orang yang mesen, Bro Paulus. Jadi ini tahanan perang dibawa pulang ke kampung masing-masing sesuai markas Romawi saat itu untuk disembuhkan, lalu dibayar oleh pengusaha-pengusaha. Dibayar pengusaha-pengusaha, disembuhin segala macam untuk dimasukkan mana? Masuk dalam klub gladiator. Dan banyak orang mengatakan, Bro Paulus, teman-teman sekalian, gladiator itu lawannya tidak hanya dengan tahanan perang yang sudah dilatih atau tentara-tentara Romawi ya diadu berantem itu, tapi juga dengan binatang. Pernah dengar mungkin Bro Paulus ya, sama teman-teman sekalian ya. Jadi yang namanya berantem dengan binatang itu tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Jadi yang namanya berantem dengan binatang itu adalah pada event-event tertentu, event-event besar, baru nih pertandingan dengan binatang ini dikeluarkan. Seperti contoh di screen ini ada nih ya. Tetapi binatangnya bukan hanya singa, Bro Paulus. Binatangnya banyak. Ada gajah liar, ada buaya, beruang, segala macam. Itu pada event-event tertentu. Ini menurut catatan sejarah, Bro Paulus, ketika diresmikannya Kolosseum Roma di tahun 72, pembukaannya itu 1000 binatang tuh dibantai di situ. Wow. Seperti itu, lawan gladiator ada 1000 binatang. Tapi jadi sekali lagi, pertandingan melawan binatang tidak setiap saat ada. Hanya peristiwa-peristiwa besar saja yang ketika mereka lakukan ini gitu. Yes, itu juga kelihatan tuh Bro. Kira-kira mereka perang kan pasti nggak mungkin tangan kosong ya, bukan kungfu gitu kan. Nah mereka pasti gunain senjata-senjata macam-macam gitu. Kayak gimana tuh Bro? Oke, karena sekali lagi intinya yang mesti diingat adalah ini adalah sebuah hiburan. Hiburan pada zaman Romawi dulu memang bisa mengakibatkan nyawa melayang. Wow. Jadi ngeri ini sebenarnya hiburannya. Betul. Tapi sebenarnya untuk menghibur rakyat sebenarnya. Jadi karena ini pertandingan sudah diatur, Bro. Pertandingan-pertandingan ini. Jadi karena ini gladiator adalah sebuah dimiliki oleh para pengusaha zaman dulu yang punya klub gladiator. Ya, ini punya investasi, punya investasi loh. Jadi sudah diatur, misalkan saya punya klub gladiator akan melawan klub gladiatornya Bro Paulus. 5 lawan 5. Nah, ketika kita hari pertandingannya itu kan rakyat bayar juga itu untuk nonton itu segala macam, ya. Jadi kita udah ketemu dulu di luar Kolosseum Bro Paulus, ada bangunan lain tuh. Ketemu dulu, saya bilang Bro Paulus, gladiator lu yang pertama nanti, ya, lawan gladiator gua yang pertama, tolong kasih tahu gladiator yang pertama, jangan hajar rusuk kanannya karena baru sembuh. Lalu Bro Paulus juga bisa bilang, nanti gladiator gua yang kedua, kakinya sebelah kiri itu belum sembuh benar, baru patah. Tolong kasih tahu gladiator nomor 2 jangan hajar kakinya yang pertama. Artinya udah ada kayak pengaturan pertandingan juga ya? Udah ada kong kali kong, sudah. Nah, termasuk pemilihan senjata Bro Paulus. Jadi ada namanya pakai pedang, pakai perisai, musuhnya lawan pakai apa? Pakai tombak dengan jala misalkan. Yang satu pakai kampak besar, pakai apa? Yang satu pakai apa? Supaya apa? Karena untuk teman-teman sekalian ketahui ini, supaya pertandingan ini menjadi menarik. Bayangkan kalau satu pisau kapan ketemu ya gitu. Jadi diadu sedemikian rupa pemilihan senjata supaya pertandingannya berjalan menarik, supaya para rakyat senang, Bro Paulus, seperti itu. Betul. Jadi senjata-senjata pun juga sudah diatur sedemikian rupa. Walaupun pada akhirnya juga ada kadang-kadang yang
mati. Ya, di dalam screen ini terlihat beberapa contoh daripada senjata yang pernah digunakan pada zaman gladiator di masa lalu. Wow. Seperti itu, Bro Paulus. Dan Iya, mereka iya. juga Ini punya seragam khusus gitu ya. Iya. Karena yang dijanjikan adalah kemenangan kebebasan. Jadi kalau gladiator ini menang tingkat RT, RW, lurah, segala macam kecamatan, lalu kabupaten, lalu satu daerah provinsi, dia akan mendapatkan satu sertifikat, dia boleh pulang ke tanah di mana dia berasal dan dia jadi manusia bebas. Gitu. Oke. Jadi ini adalah sebuah titipan daripada para pengusaha kepada para pimpinan perang Romawi. Jadi kalau pengusaha dengar pada zaman itu, kita mau lawan suku ini nih, kita mau lawan bangsa ini nih. Nah itu para pengusaha gladiator itu, klub-klub itu deketin pimpinan-pimpinan, kaptennya lah, pimpinan perangnya lah, yang Romawi. Gua titip 5 nih. Lalu yang satu bilang, gua titip 6. Gua titip 12. Ini nanti ketika Romawi yang ini nanti misalkan menang perang seperti tadi yang saya ceritain, dibawa pulang, dikuburin, si Bro Paulus titip 5 nih, ambil 5. Si Edwin titip 7 nih, ambil 7. Dimana yang masih bisa sembuh dan badannya tuh tinggi, gede, muka bagus segala macam, untuk serahkan kepada yang nitip, dan itu dibayar. Jadi para tentara-tentara Romawi ini mendapatkan bayaran gitu, Bro Paulus, hasil dari upaya itu. Oke, ini artinya juga termasuk sebenarnya human trafficking ya. Ya, sebenarnya seperti itu. Manusia, yes. Bahkan antara B2G ya, business to government. Ya, betul. Jadi this is about business, this is about entertainment. Nah, pada zaman lampau, Bro Paulus. Iya. Nah, pemerintahnya juga terlibat ya, pebisnisnya juga terlibat untuk menghibur rakyat, dan juga mereka mendapat keuntungan dari bisnis gladiator ini ya, entertainmentnya. Betul. Jadi pemerintah pada saat itu, kerajaan Romawi mendukung sekali. Jadi didirikan sekolah-sekolah gladiator. Yeah. Jadi klub gladiatornya juga punya sekolah, Bro. Jadi mereka dilatih bagaimana perang, bagaimana permainannya, bagaimana untuk membantai, rule itu peraturannya ada gitu loh. Kadang-kadang bisa dikatakan sedikit terlalu berlebihan gitu. Oke. Nah, mereka kan juga gagah tuh ya kan, walaupun memang dari sumbernya mereka udah tentara-tentara yang kuat ya, yang ditaklukkan, tapi kan mereka juga selama di pasung ya, selama mereka masih ditahan, pasti mereka juga dapat makanan-makanan yang bagus juga ya, Bro ya? Ya, jadi tahanan perang itu yang dibeli oleh para bos-bos gladiator ini, mereka dirawat, disembuhkan luka-lukanya. Iya. Setelah itu juga mereka diberikan makanan-makanan yang bergizi, buah-buahan, ya, kacang-kacangan, segala macam, supaya apa? Ini mereka menjadi sehat, ya. Okay. Kacang-kacang, biji-bijian ini, ya, supaya ototnya keluar semua. Wow. Jadi kalau kita bicara mengenai klub fitness sekarang, ya, zaman lampau sudah ada, sudah memang ada daerah sana. Jadi mereka sudah, seperti saya bilang, kerajaan Romawi banyak sekali meninggalkan legacy untuk kehidupan planet kita di planet bumi sekarang. Jadi dikasih makanan-makanan yang bagus, bervitamin, supaya apa? Ototnya keluar, kan nggak makan yang berminyak, segala macam seperti itu. Kenapa sih seperti ini? Gitu. Nah, selain pejabat, ada lagi nggak, Bro, dari kalangan masyarakat yang juga ikut dihibur dengan adanya gladiator ini, Bro? Oke, jadi tentu saja ini kan untuk rakyat, Bro Paulus, teman-teman sekalian ya. Jadi gladiator game ini untuk rakyat, ya. Di antara penonton itu juga bukan berarti yang namanya orang seperti ini, bunuh-bunuhan seperti itu, tidak semuanya pria. Banyak wanita sebenarnya yang nonton. Jadi gladiator ini lebih suka disaksikan oleh penonton-penonton wanita. Kenapa seperti itu, Bro Paulus, teman-teman sekalian? Wanita yang, mohon maaf nih, ya, mereka pada zaman itu sering atau senang melihat pria asing, ya, ototnya keluar,
ganteng-ganteng. That is why tadi berhubungan dengan apa yang saya cerita di awal, ketika tentara-tentara Romawi ini milihin tuh tahanan perang yang kalah, Bro Paulus. Yes. Kalau lukanya nggak parah, berotot, punya bagus, muka rupawan, itu diambil. Iya. Karena untuk apa? Hiburan. Jadi wanita-wanita nih senang ngelihat seperti ini. Ya, gladiator pertama, Bro Paulus, oh badannya gede. Nah, ini wanita-wanita ya, mohon maaf ya. Iya. Itu mengingat, mencatat ya. Siapa namanya? Oh, Paulus. Dari klub siapa? Segala macam. Nah, wanita-wanita ini kalau kesepian, ya, itu datang ke klub. Oke. Tok 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 tok. Kenapa? Itu yang punya gladiator yang 3 hari lalu main, yang namanya si Paulus, urutan ketiga waktu itu. Saya mau bayar. Bayar apa? Jadi cewek ini bayar ke klub itu untuk bermain seks dengan gladiator. Wow. Jadi di klub gladiator itu disiapkan kamar-kamar seperti itu. Dan gladiator itu harus melayani tanpa dibayar. Kalau uangnya itu untuk klub gladiator. Jadi gladiator di masa lalu juga menjadi objek seks untuk para wanita-wanita yang kesepian. Jadi pada zaman Romawi dulu ya, mohon maaf ya, masalah mengenai seks bebas juga sangat-sangat tinggi ya. Mereka mempunyai tempat-tempat prostitusi khusus seperti itu ya. Mereka juga sangat bebas dalam hal-hal seperti ini. Begitu Bro Paulus. Jadi dijadikan objek seks gladiator, dan juga gladiator dikaryakan juga sebagai bodyguard. Jadi kalau para pengusaha atau bos-bosin kemana-mana segala macam, karena kan pada zaman dulu hukumnya itu nggak jelas, banyak sekali pembunuhan antar bos. Oke, gangster ya kalau perlu zaman bodyguard. kemarin ya. Nah, gangster, jadi perlu bodyguard. Bodyguardnya siapa? Gladiator. Jadi kalau misalkan saya saat itu pengusaha, ya, tapi saya bukan pemilik klub gladiator, Bro Paulus. Iya. Tetapi ketika kunjungan bisnis ke suatu daerah, saya perlu pengawal. Iya. Saya tinggal datang ke Bro Paulus sebagai pemilik klub gladiator. Oke. Bro Paulus, saya perlu sewa 3 gladiator. Sebagai apa? Bodyguard saya. Saya bayar sama Bro Paulus, saya dikirimin 3 bodyguard untuk ngawal saya. Nah, gladiator juga salah satu fungsinya seperti itu, Bro Paulus. Oke, artinya banyak sekali sebenarnya dieksploitasi ya gladiator ini ya, baik secara fisiknya ya, tenaganya, sebagai juga tenaga keamanan dan lain-lain. Wow, ini suatu pelajaran juga. Debt collector, jadi debt collector juga. Nah, mungkin Bro Edwin bisa wrap up ya, mengambil kesimpulan apa nih yang dari hari ini nih tentang Colosseum dan gladiator nih, Bro. Oke, jadi menurut saya ya, kita sebagai manusia yang sekarang dan ke depan ya, sejarah itu sangat penting. Yeah. Jadi kita tak bisa yang namanya melupakan sejarah. Kita ada saat ini, Bro Paulus, ya, karena adanya sebuah sejarah. Yeah. Apa yang kita miliki sekarang ternyata sudah pernah dilakukan sebelumnya di masa-masa lalu. Kita beruntung sekarang tinggal menikmati bagus-bagus ya, tapi dulu ya dimulai dari sebuah sejarah. Makanya von Goethe dari Jerman pernah mengatakan penting bagi manusia untuk mempelajari sejarah supaya manusia tidak masuk lubang yang sama 2 kali. Yes. Tetapi sejarah tetap saja selalu terulang. Seperti histori. Karena apa yang terjadi sekarang bisa akan menjadi sejarah di masa depan, gitu Bro Paulus. Oke. Terima kasih Bro, saya juga banyak belajar, ternyata banyak sekali ya peninggalan dari Romawi zaman dulu kepada masyarakat modern saat ini. Semoga kita bisa pelajari dan juga mengambil hikmahnya, dan kita terus lakukan yang terbaik, ya belajar dari sejarah. Terima kasih Bro Edwin, dan kita akan berjumpa kembali di Ceritakan Travel di tempat-tempat yang menarik, di tempat-tempat yang eksotis ya. Semoga kita bisa terus maju, stay healthy, stay safe. Salam inovasi, sampai jumpa. Terima kasih Bro Edwin. Terima kasih. Terima kasih. Bro Paulus, terima kasih teman-teman.